Kalau Muhammad mengklaim dia adalah nabi penutup, ya, nabi penutup dari agama Ibrahim, ya, kok Nabi Muhammad tidak disunat? Masa? Ya, pemirsa, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu bersama dengan tamu spesial saya, Pendeta Ismail. Nah, Pak Is, saya suka panggil Pak Is saja karena Pak Is itu lebih akrab. Amin. Gitu. Ya, Anda seorang murtadin ya. Ya. Artinya pindah dari agama Islam, itu kan perpindahan dari agama Islam ke Kristen biasa disebut orang murtadin katanya. Padahal walaupun saya nggak terlalu suka istilah itu Pak. Karena kan yang murtad sebenarnya keluar dari Kristen gitu loh. Iya. Cuma ya sudahlah. Klaim-klaim itu milik mereka, istilahnya silakan aja lah. Yang keluar dari Kristen ke Islam itu disebut mu'alaf katanya. Ya nggak apa-apalah, apalah arti sebuah istilah. Kalau istilah sih Pak, kalau nama jangan ada artinya. Oke, Pak Is. Ya, tahun berapa Anda masuk Kristen? Artinya menerima Yesus secara pribadi yang ditandai mungkin dengan baptisan ya. Ada prosesinya, silakan bisa diceritakan secara singkat. Kalau saya tidak keliru sekitar tahun 1975. 1975. Ya, saya menerima dan karena 1976 saya menikah. Oh, jadi 1975 itu sudah termasuk proses Anda dibaptis ya? Ya, dibaptis betul. Oke, lalu 76 menikah. Ya. Nah, sejak itu Bapak bergereja di mana? Ada satu gereja misalkan sinode yang Bapak diayomi? Pada waktu itu kebetulan kami pindah dari Jakarta ke Depok. Jadi saya waktu itu bergereja di Depok, waktu itu tidak ada terlalu banyak gereja. Nah, saya bergereja pada saat itu bergereja di GPDI. Oke. Dan Awalnya di GPDI. Pantekosta di Indonesia ya GPDI. Dalam perjalanan selanjutnya karena saya terlibat dan sedang mencari bagaimana kebenaran itu, saya satu saat mengikuti kebaktian akbar dari Maurice Cerullo. Oke. Nah, saat itulah saya merasa terpanggil membuat satu persekutuan doa di tempat saya. Dan persekutuan doa yang saya bangun itu cukup besar pada waktu itu. Sehingga yang hadir saya mengundang seperti Chris Marantika, jadi Yakob Nahuai, ya. Bahkan lewat Pak Yakob Nahuai lah saya direkomendasi masuk sekolah STT Bethel. Oke, jadi masuk anak Petamburan juga rupanya. Anak Petamburan betul. Saya masuk di ITKI. Angkatan 89. Iya, luar biasa. Oke, jadi itu proses panggilan Anda melayani Tuhan. Lalu kenapa Anda terima tawaran atau rekomendasi dari Pak Yakob Nahuai almarhum sekarang ya, untuk sekolah tinggi teologi? Ya, bukankah banyak murtadin gak mau sekolah Pak? Anda ini agak lain ini, dari awal kayaknya tertarik untuk sekolah. Kenapa? Motivasinya apa untuk menerima tawaran sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi gitu? Silakan Pak. Sebenarnya saya rindu mencari kebenaran yang semakin lebih. Ya, oke. Nah, jadi itu dimulai ketika saya bertumbuh dalam keremajaan sebagai seorang yang diperkirakan seperti Chinese, kebetulan ibu saya Chinese. Nah, di kampung itu lebih aman ketika saya bisa jadi jagoan. Nah, untuk itulah saya berguru di satu perguruan silat di Keramat Kuitang, Gang Kembang, di seorang Betawi. Dipanggil Babe Nafi, ya. Saya punya mentor itu Bang Gofur, ya. Dan saya masuk dalam perguruan Kancing 7 Bintang 12. Oh, Kancing 7 Bintang 12. Kancing itu nama perguruannya. Ini jadi persiapan jadi pendekar ya. Pendekar, karena memang kita setiap bulan setelah lulus
kita diadu ke dan satu ban hitam dan lain sebagainya. Di karate. Iya, enggak di pertandingan persahabatan disebutnya. Oh, eksibisi ya. Nah, eksibisi. Oke. Nah, untuk itulah saya juga melatih semacam aliran kebatinan. Oke. Ya. Saya masuk dan disitulah saya mengenal sebenarnya keislaman, karena waktu itu sebenarnya saya tidak cari agama, tapi saya cari ilmu bela diri. Jadi Bapak sempat pimpin padepokan. Enggak, waktu itu kami kan remaja pemuda. Oke. Jadi ketika lulus dibayat. Oke. Dibayat, nah saya tidak tahu mau sebut kalimat ini, ya kita ikuti saja. Ya, apakah itu pengislaman atau tidak, saya tidak terlalu pusingkan. Ya, hanya tiap bulan kita ketemu, ada wejangan kumpul. Nah, kita diberitahu bagaimana keislaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dulu ya. wejangan, sekarang tausiah. Ya, tausiah. Okay. Dulu wejangan lah. Bagaimana kita tidak sombong kalau punya ilmu dan lain sebagainya ya. Nah, kita sebagai anak-anak muda ya, pokoknya saya belajar kungfu, saya belajar silat, saya belajar macam-macam. Itu sudah mix martial art. Ya. Yang kayak sekarang itu seni bela diri campuran. Campuran. Yang lagi top ini MMA. Ya. Mix martial art. Ya, model seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya melatih seperti itu. Nah, akhirnya tapi kerinduan mencari kebenaran itu terus bertumbuh. Nah, saya akhirnya bertumbuh di satu aliran kebatinan yang saya diajar bagaimana semacam ilmu nafas bayi. Oh gitu. Saya melatih diri saya semedi di situ, karena ketika kami adakan pertandingan persahabatan, ya, misalnya saya kena pukul biru, saya cukup semedi, nggak sampai 5 menit itu hilang. Jadi ada semacam hawa yang keluar dan sampai saya bisa mengeluarkan roh dari tubuh saya. Oh, sampai tingkat begitu. Pada tingkat seperti itu. Namun justru pada tingkat seperti itu, nah saya mulai ketika itu saya mulai, kebetulan saya lagi sedang mencari tambatan hati. Nah ya, saya masuk satu gereja GPDI itu karena saya ke gereja itu saya harus melewati rumah pacar saya. Tapi itu belum Kristen toh? Belum dibaptis. Hanya belum dibaptis. Waktu itu ya kita ke gereja dalam konteks cari pacar. Oh gitu. Iya. Wah, nakal juga nih manusia dulu nih. Memang kita itu ya semacam pokoknya yang kita anggap benar ya kita lakukan. Kenapa nggak cari ke masjid, kok carinya ke gereja padahal itu? Karena dia Kristen. Oh gitu. Oh jadi sudah suka cewek Kristen gitu ya? Iya, itu salah satunya ya. Kenapa? Waktu itu kan kami sekelas juga, ya, sekelas juga, dan kebetulan istri saya itu kan orang Depok, ya. Oh, ini gara-gara pandangan pertama. Pandangan pertama. Wah, ini sebentar. Ini pemirsa, ini khususnya anak muda nih, penting juga pacaran itu ternyata. Ya, tapi untuk memotivasi orang supaya sering ketemu. Nah, anak-anak Tuhan mesti punya pesona untuk bawa sahabat dekatnya atau boys friendnya atau girlfriendsnya itu bawa ke gereja, jangan bawa ke lain-lain. Nih buktinya Pak Ismail ini keseret nih dibawa karena ini matanya lihat nih ada cewek Kristen kayaknya beda sama cewek yang lain nih. Oke, Tuhan bisa bekerja dengan cara apa saja. Amin, Tuhan berkati. Oke. Singkatnya, jadi begitu Anda mulai masuk gereja pertama kali itu, nah bagaimana Anda rasa kalau waktu pertama kali masuk gereja? Ketika saya masuk gereja, kebetulan saya masuk gereja kan GPDI, gereja yang menekankan hal Roh Kudus. Ya. Nah ketika itu entah gimana mungkin itulah yang bekerja di dalam hidup saya, dan di satu sisi pengaruh ilmu itu mendesak saya dan membuat saya seperti semacam merasa diri aneh, ya. Kenapa? Sebab rupanya ilmu itu adalah ilmu di atas segala ilmu. Setahu saya ketika saya bertemu dengan seorang yang mantan pernah juga melakukan hal serupa. Karena itu tidak ada guru. Maksudnya tidak ada perguruan dan lain sebagainya. Hanya pembimbingan saja. Nah,
Jadi dengan perjalanan kebatinan, perjalanan kerohanian seperti itu, saya melihat ketika saya baca Alkitab, ketika saya baca hal-hal lain, yang terpikir sama saya bahwa, oh ini Ustadz salah, ini pendeta salah, yang benar cuma tafsiran saya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya tahu bahwa itu adalah satu hal yang saya ada satu seperti desakan dari dalam, itu tidak baik. Nah, satu malam karena waktu itu saya menganut ilmu itu, saya ingin berjumpa dengan sang kebenaran yang mungkin disebut Tuhan, ya. Tapi satu waktu yang muncul adalah sesuatu roh yang menurut saya itu dan menyatakan penglihatan itu bahwa saya salah. Nah, saya berhenti dan saya dikejar oleh beberapa makhluk halus. Lewat itulah saya setelah hampir 6 bulan saya mencari seorang pendeta dan saya minta didoakan, saya berpuasa 3 hari 3 malam. Oke. Nah, saya terlepas di situ, tapi pencarian kebenaran itu tetap menggebu. Sebenarnya belum ada kebulatan yang kuat di dalam hati saya. Itu hanya perjalanan hidup dalam konteks kita diarah ke arah yang tepat menurut saya. Sekarang itu baru saya alami. Artinya Pak Ismail pada waktu itu belum mantap betul mau Kristen atau Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Masih ada di tengah-tengah persimpangan. Nah, yang mana sebenarnya? Nah, saya sebenarnya dari kecil senang sekali mempelajari berbagai agama. Nah, saya mulai sebenarnya dimulai waktu itu ketika masih remaja sekali, saya senang dengan pewayangan agama Hindu. Oke. Ya, sampai saya tahu bagaimana mula pertama yaitu Sang Hyang Betara Guru, Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya jadi Semar yang mendampingi Pandawa, ya cerita Ramayana. Mahabharata, ya. Togop mendampingi Kurawa dan Sang Hyang Betara Guru yang ada di Indraloka, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi saya sulit siapa yang harus saya pegang karena begitu banyak dewa yang harus saya temui. Nah, saya akhirnya siapa yang di Indraloka, Pak? Sang Hyang Betara Guru. Sang Hyang Batara Guru. Batara Guru itu. Terus yang di bumi? Yang di bumi Sang Hyang Ismaya yang menjadi Semar. Satu lagi? Togop. Togop itu apa? Togop itu yang mukanya seperti, maaf kata itu yang agak moncong gitu, ya gajah, seperti kera gitu, seperti kera. Nah, saya lupa namanya Sang Hyang apa, tapi dia yang ditugaskan mendampingi Kurawa oleh Sang Hyang Wenang namanya. Itu yang berwenang, ya. Tapi saya melihat di situ saya tidak mendapat yang pas buat saya. Nah, ketika saya melihat Buddha, ya sebenarnya Buddha itu adalah pembaruan Hindu. Menurut Anda? Ya, sebab kan Buddha Gautama itu kan adalah pangeran yang berkerajaan Hindu. Ya gitu. Nah, jadi ketika itu raja ayahnya melihat bahwa dia sudah dikabarkan oleh resi bahwa anaknya ini kan menjadi orang besar. Oleh sebab itu raja itu mengurung sang Buddha itu di kediamannya, tidak boleh keluar karena pesan daripada pertapa dia tidak boleh melihat di luar istana. Nah, jadi dikurung. Tapi entah gimana lolos, dia melihat penderitaan, itulah yang memutuskan dia keluar. Dia tidak memahami kenapa dunia ada penderitaan. Ya. Nah, itulah pencarian daripada Buddha, sehingga dia menemukan mengakhiri penderitaan dengan semedi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat di situ juga tidak pas dengan saya. Kenapa? Loh, karena untuk menjadi Buddha itu tidak boleh menikah. Betul loh. Nah, itu saya merasa, setahu saya, baik dari Islam atau Kristen, ya Tuhan kan menciptakan laki-laki dan perempuan, kan begitu toh. Dan kita juga tidak boleh punya keinginan. Nah, itu waktu itu pemikiran saya masih kecil. Jadi kalau kita tidak punya keinginan, untuk apa kita hidup? Kan begitu toh. Dan kita tidak boleh menikah juga. Nah, nanti bagaimana keturunan kita? Nah, itu toh. Jadi saya juga merasa tidak nyaman. Akhirnya saya mengerucut kepada 3 agama.
Oke. yaitu Yahudi, Islam dan Kristen. Kenapa Yahudi, kan ada di Indonesia? Loh, itu. Tapi karena saya seringkali dengar wejangan bahwa Islam itu adalah agama yang berasal dari agama Ibrahim. Hmm. Ibrahim itu adalah kan bapak moyangnya Yahudi. Hmm. Betul toh? Ini waktu itu saya masih kecil toh. Ini kan saya menceritakan beberapa puluh tahun yang lalu. Saya berpendapat, oh ini agama Ibrahim, agama yang lurus. Ya. Nah, dan saya pelajari itu. Dan Oke. akhirnya saya baca Quran, saya baca Alkitab. Namun saya baca Quran tuh lebih banyak bahasa Indonesia. Karena terus terang, memang saya tidak lulus, bukan asal dari pesantren. Tidak katam. Ya, katam bahasa Mengajinya katam bisa? enggak, katam Indonesianya, Oke. tapi bukan bahasa Arabnya. Gitu Oke. ya. Karena saya tidak asal pesantren, saya sekolah umum ya. Oke. Baik SD, SMP, sekolah umum. Nah, Akhirnya Bapak menetap, satu waktu Bapak putuskan untuk jadi Islam. enggak. Nah, itu dalam pencarian kebenaran, saya menemukan hal-hal yang menarik dan menggairahkan saya untuk mencari kebenaran baik lewat Quran, lewat Alkitab, terutama 3 agama itu merujuk kepada Ibrahim. Namun ketika saya mencari agama Yahudi waktu itu kan saat itu tahun 70-an itu tidak ada internet. Iya, referensinya Ya, masih referensinya tidak susah. ada. Bahkan kita punya tidak ada yang semacam ini toh. Tidak Ya. ada. Jadi memang di perpustakaan Indonesia juga di pusat umum juga tidak ada, ya. Jadi saya memfokuskan pada 2 hal yang memang saya temukan di dalam Islam dan Kristen. Nah, dalam pencarian kebenaran saya tertarik bagaimana saya bisa memutuskan bahwa Isa Al-Masih lah yang benar. Nah, singkat cerita, karena ini merujuk kepada Ibrahim, ya. Nah, saya yang tertarik adalah ketika Muhammad berkata bahwa dia juga mengikuti agama Ibrahim, ya, berasal dari ketika ada pertentangan. Bagaimana engkau disuruh menganut agama Yahudi dan agama Nasrani? Dan dia menjawab, tidak, aku mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Ibrahim, gitu. Agama Ibrahim yang lurus. Nah, jadi itulah yang membuat ini ada kaitannya, ya. Nah, saya menyelidik. Ketika saya menyelidik kebenaran itu, di mana satu saat yang paling menggelisahkan saya, kalau Muhammad mengklaim dia adalah nabi penutup, ya, nabi penutup dari agama Ibrahim, ya, dan Taurat dan Injil mengikuti, ya, ada satu hal yang dilupakan, yang saya melihat yang sangat penting. Nah, saya mengambil pandangan ini dari, ternyata baru saya tahu setelah ini, ya, setelah belajar, saya baru tahu, oh ini saya mengambil dari pandangan dari sudut historis, dari analisis historis. Nah, historisnya adalah kalau kita orang Islam kan disunat, begitu toh. Nah, saya melihat kalau dia sebagai penutup pewaris mengikuti agama Ibrahim, kok Nabi Muhammad tidak disunat? Masa? Ini kan pencarian saya. Oh, gitu. Saya melihat itu. Artinya dulu punya pemahaman begitu ya? Loh, memang tidak ada riwayatnya, Pak. Di Al-Quran tidak ada riwayatnya, Tidak ada bahwa riwayatnya. Nabi Muhammad disunat. Sebab begini, ketika Muhammad lahir, dia seorang yatim. Oke. Ayahnya meninggal pada saat kandungan dari ibunya 3 bulan. Setelah dia lahir, kebiasaan bangsa Quraisy adalah mengasingkan selama 2 tahun untuk disusui. Nah, ya. Nah, setelah itu dikembalikan ke ibunya. Dan yang menarik, waktu Muhammad lahir, ya, itu dia diasuh oleh Abdul Muthalib pamannya, dan dia diberi nama Muhammad
itu di hadapan 360 berhala. Karena dia diberi nama di Bait Allah, di Ka'bah. Oke. Ka'bah di Mekah waktu itu. Nah, dia dibawa sana, seluruh pemuka Quraisy mendengarkan siapa namanya. Abdul Muthalib mengatakan dialah Muhammad namanya. Satu nama yang tidak lazim waktu itu. Oke, sudah. Nah, itu menjadi catatan saya. Jadi itu semacam studi historical. Nah, studi historical, betul. Yang menjadi ketertarikan saya Pak waktu Ismail itu. waktu itu. Cuman waktu itu saya tidak tahu apa itu studi historical. Iya, Cuman iya, saya iya. mencari saja ya Oke. kebenaran itu. Nah, saya melihat, sedangkan ketika saya melihat di Alkitab, Isa itu jelas mengikuti perjanjian Ibrahim. Untuk di mana Ibrahim menerima perjanjian, dia harus disunat oleh Allah. Ini menarik ini pemirsa. Justru kan Islam itu sangat populer dengan klaim bahwa harus sunat. Ya. Bahkan ada beberapa teman mu'alaf itu kalau saya debat kadang-kala mengatakan begini Pak Ismail. Justru kamilah sebenarnya pengikut Isa Al-Masih Pak Yosua. Karena apa? Isa disunat, kami disunat. Anda tidak disunat katanya orang Kristen. Ya, betul. karena saya tidak tahu bahwa ada semacam pernyataan seperti Pak Is bilang sekarang ini bahwa Muhammad tidak ada catatan apapun di Al-Quran, di hadis atau apa riwayat-riwayat sahabat barangkali. Apakah ada atau tidak itu bahwa Nabi Muhammad memang tidak pernah disunat gitu, gimana? Itu hanya sekedar kabar. Saya juga pernah bertanya. Jadi diceritakan oleh salah satu ustadz yang saya kenal, ya, dan saya tidak perlu sebut namanya karena bukan itu. Oh, beliau disunat pada waktu pas lahir. Pertanyaan saya, kalau pas lahir itu sedang diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib dan dibawa ke Ka'bah, ya, di hadapan seluruh pemuka, tentu hal ini mujizat ini pasti disebut. Iya. Karena tidak ada bangsa Quraisy disunat. Karena gini, ini kan catatan bersejarah Ya. gitu loh. Apalagi mau jadi semacam salah satu syariat Ya. di dalam keislaman. Betul. Ya itu tentang sunat kan. Mestinya ada jejak kesejarahannya, keteladanannya. Persis jadi ada. Dan riwayat pamannya, paman-pamannya atau kalangan bangsa Quraisy itu tidak ada riwayat sunat. Oh gitu. Nah, dan itu pertama. Yang kedua, yang menarik yang ketika saya selidiki, ya, kan Muhammad ini bertumbuh sebagai pemuda yang baik dan pada waktu remaja pun, ya, dia menerima satu gelar Al-Amin, dihormati oleh pemuka Quraisy. Berarti dia adalah generasi yang dikenal oleh pemuka agama Quraisy sebagai agama penyembah berhala waktu itu. Dia dikenal, dia bukan tidak dikenal. Cuman dia memang seorang alim menurut cerita itu. Umur 25 dia menikah dengan Siti Khadijah. Sampai umur 40 baru diangkat menjadi nabi. Tapi dalam 15 tahun pernikahannya dengan Siti Khadijah, dia memiliki 6 anak. Nah, dari Khadijah ada 2 laki-laki dari anaknya, ya. Tetapi itu pun tidak ada riwayat sunat. Dari anaknya sendiri. Ya, berarti itu penting. Ya, jadi catatan saya. Apalagi sebenarnya sunat itu dalam upacara keagamaan itu sifatnya seremonial. Nah, ritual, betul, ritual. Kan? Nah, jadi tidak ada catatan anaknya. Nah, kok bisa begitu gitu loh? Nah, itu pertanyaan saya. Salah satu tonggak keimanan yaitu sunat, tapi tidak ada riwayat ritualnya, seremonial agamawinya. Nah, itu dipertanyakan itu. Saya lebih cenderung bukan seremonialnya, tapi keterkaitan dengan Ibrahim. Iya, justru itu. Nah, keterkaitan dengan Ibrahim ini berarti keterkaitan dengan Ibrahim ini terbantahkan dengan dia tidak disunat. Maka kemungkinan yang tidak disunat adalah hanya satu,
yaitu golongan Nasrani. Hmm. Kalau dia menyatakan dia golongan Nasrani, saya bisa memahami kenapa dia tidak disunat. Jadi lebih berkiblat jadi Nasrani sebenarnya Muhammad dalam tafsiran sejarah. Dalam tafsiran Tafsiran sejarah. historikal yang dalam- Bapak pelajari yang ya. saya dapatkan. Karena kalau dia bicara dia mengarah kepada Yahudi, Nah, harus sunat itu. enggak, kepada Ibrahim. Iya, dia Kepada klaimnya Ibrahim. mengakunya ke Ibrahim, Iya, dia harus sunat harus dong. sunat. Gitu loh. Seperti Isa. Enggak, karena memang kalau klaim Yahudi memang sunat mereka itu Iya, harus ketat. ketat sekali gitu loh. 8 hari Iya. itu udah ada dalilnya. Isa pun umur 8 hari Nah, disunat. dia tidak pilih Yahudi, tapi dia juga nggak bilang tidak mau Nasrani. menerima Nasrani, tapi dia bilang saya seirama dengan dengan Ibrahim. Ibrahim gitulah ya. Tetapi tidak menerima Tapi sunatnya. kemudian dia tidak melalui perjanjian sunat. Nah, Karena walaupun sunat itu perjanjian, Pak. perjanjian betul. Itu perjanjian sunat. Nah, itulah yang saya tidak tahu teralpakan atau gimana. Anehnya yang saya dapati berarti sunat dalam Islam ditambahkan kemudian. Itu berupa sunnah, Ya, bukan ditambahkan atau semacam hadis ya, begitu loh. ditambahkan kemudian hukumnya. Oh, ditambahkan. Jadi itu tidak asli dari pewahyuan atau pengilhaman. Artinya tidak ilahi. ada pada waktu riwayat Nabi masih ada. Dan tidak terjadi juga di dalam kehidupan Pak, Muhammad. Pak Ismail, ini Bapak bicara begini, hanya Bapak yang tahu ini atau banyak ulama lain yang tahu sebenarnya, atau ini Saya sebenarnya nggak sudah jadi tahu rahasia umum? karena saya dalam hal ini kan bukan mencari untuk apa ya? Ini kan untuk saya. Iya, Kebenaran untuk saya. Arti Bapak cerita Iya. tentang studi Bapak dulu perbandingan Iya. antara Islam Kristen. Nah, ini salah satu kebenaran satu. yang saya dapatkan. Apa referensi yang Anda punyai dulu itu yang Anda pelajari? Alkitab dan Quran dan sejarahnya. Sejarahnya maksudnya apa Ya, itu? sejarahnya ini pun di sini ada, di dalam kitab ini pun ada. Apa itu? Departemen Agama yang Al-Quran. tahun 71, iya. Ada riwayatnya di sini. Tertulis, artinya tertulisnya bagaimana sejarah Nabi lahir. Ada di situ. Ada di sini. Riwayat Nabi Ada, Muhammad. Ada. Tapi tidak ada catatan bahwa dia Tidak disunat. ada catatan dia disunat. La ilaha illallah. Nah, itu kan maksud saya yang menarik, yang buat saya menarik. Ya, menariknya dalam arti saya mendapati sesuatu bahwa ternyata yang keterkaitan dengan Ibrahim itu menurut saya adalah Isa, bukan Muhammad. Oke. Nah, yang kedua, saya melihat ternyata di dalam Quran Isa itu lebih dimuliakan. Contoh tadi, kelahiran Muhammad. Sebentar sebelum lanjut. Ini apa Al-Quran apa ini namanya? Ini Departemen Agama ini dicetak ini Al-Quran Departemen Agama nah, ya. sekarang ini Tahun berapa itu, Pak? ini tahun Terbitan. 75 berasal tapi dari tahun 71. Terbitan tahun 75. Ini Pak. Ya, 1971. ya. Nah, ini saya kasih lihat nih supaya jangan dibilang kita Itu penyelenggaranya. pemirsa, Nah. Ini ada bukti-bukti bahwa ini Al-Quran yang menjadi apa namanya terbitan Departemen Agama. Ya, Departemen Agama. Tahun 75 di catatan penerbitannya, tapi prosesinya 71. 71. Ya, di sini ada juga dicantumkan sebagai suplemen itu riwayat sang nabi. Ya. Dan dalam pengalkisahan riwayat nabi ternyata tidak ada Riwayat sunat gitu loh. Padahal Islam mengklaim sunat adalah salah satu Bukti keislaman. satu tonggak Ya. penting di dalam keislaman. Betul. Pilar iman yang penting sunat gitu loh. Kalau tidak sunat itu tidak ada Islam. Nah, ternyata tidak ada riwayat, termasuk anak laki-laki dari Muhammad sendiri dalam periwayatan itu tidak ada kisah atau catatan bahwa anak laki-laki Muhammad berdua itu tidak disunat, tidak ada. Tidak ada riwayat itu. Nah, sehingga dalam tafsir Kesimpulan saya, kesimpulan dari tafsir Bapak ini mengatakan saya bahwa meragukan bahwa dia mengklaim bahwa dia memiliki keterkaitan langsung dengan Ibrahim. Oke, ini menarik, semakin menarik. Sebelum kita lanjut, kita biarkan yang satu ini dulu lewat. Ya, pemirsa, kembali dengan saya Pastor Joshua Teu dan Pendeta Ismail. Nah, ini semakin menarik karena
luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Ini bahkan ulasan-ulasan yang ya saya mau jujur baru kali ini saya dengar justru. Saya banyak juga berkecimpung dalam dialog-dialog Islamologi, apalagi apologetika ya, debat lintas agama, interfaith. Tapi tidak pernah ada bahkan murtadin yang sekelas siapapun saya belum pernah dengar ini. Pak Ismail ini baru buka ternyata ini di tahun-tahun ini dan ingin sekali berbicara di Kalam Kristus ini. Sekali lagi, ini bukan untuk mendiskreditkan agama tertentu, apakah itu Islam, Buddha, Hindu, atau aliran-aliran dalam kekristenan termasuk Yahudi. Karena ini kita bicara dialog, ini kita bicara dialog yang edukatif, bermartabat, aktual dan terkendali. Sehingga sekali lagi ini dalam konteks kami berdialog, studi ya. Mencari kebenaran. Saya undang beliau karena beliau juga bukan narasumber biasa, karena beliau adalah kandidat doktor yang mendalami kitab suci Alkitab melalui step-step komparasi berbagai kitab suci dan kesejarahan dari agama-agama yang ada. Dan saya pikir beliau layak untuk ditampilkan untuk berbicara bagaimana mengedukasi iman dalam kerangka perbandingan. Ya. Nah, saya mau kembali kepada topik persoalan yang menggemaskan bagi saya nih. Ini saya lihat Bapak murtadin yang agak berbeda ini. Terima kasih. Agak berbeda dengan murtadin kebanyakan. Saya juga tidak pukul rata. Saya nggak mengatakan bahwa semua murtadin itu nggak berpengetahuan, tidak. Tetapi kebanyakan Pak, teman-teman murtadin ini tidak terdidik dalam pokok-pokok iman Kristen yang benar. Jadi modal kekristenannya itu hanya prosesi dia jadi Kristen. Oh, saya didatangin Yesus. Yesus turun dari sorga dalam mimpi penglihatan spektakuler atau mengalami mujizat kesembuhan dan seterusnya. Atau kemudian dia mendapatkan satu ancaman padahal dia sudah mau belajar dan sebagainya. Nah, kesaksian-kesaksian yang sifatnya spektakuler yang tanda kutip belum tentu juga benar secara utuh gitu loh. Kadang-kala saya tahu ada beberapa teman yang nambah-nambahin juga nih, bumbu-bumbuin lah istilahnya ya, supaya kelihatan spektakuler. Tapi bukan itu saya punya persoalan Pak, kadang-kala dengan teman-teman murtadin ini. Yaitu mereka itu banyak gak mau belajar, gak mau dimuridkan. Ya, mereka gak mau sekolah Alkitab. Level yang paling rendah lah sekolah Alkitab ya. Atau sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi Alkitab misalkan. Mereka tidak mau terikat juga dalam sebuah penggembalaan sehingga tidak mau menjadi anggota dan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja lokal. Ini yang saya sedihkan gitu loh, yang sekaligus saya agak cemaskan gitu loh, karena buktinya dalam kehidupan ini Pak, murtadin itu banyak hanya kemudian seolah-olah menginjil tapi menjelek-jelekkan agama yang lama. Ya tidak semua, ada beberapa memang yang jelas-jelas seperti itu. Tapi kemudian ketika dikenakan pasal penistaan agama atau ujaran kebencian dan sebagainya, tidak terima dan alasan itu penginjilan. Kadang-kala saya bilang inilah salah satu ciri orang yang tidak belajar. Jadi tidak tahu bedanya yang mana evangelisasi, penginjilan, dan yang mana provokasi untuk membangun opini buruk terhadap agama yang lama. Baik juga orang-orang yang jadi murtadin ini, termasuk mualaf. Kalau mualaf sudahlah urusan agama mereka kan. Yang kalau memang kayak model Yahya Waloni dan ya Munsir Situmorang, Insan Mokoginta dan yang lain-lainnya, itu mereka menjelek-jelekkan. Memang senjatanya mereka cuma itu Pak. Mereka nggak ngerti keislaman lebih dalam seperti tokoh-tokoh Islam yang sangat berbudaya, santun, kayak Quraisy Shihab dan lain sebagainya di Indonesia. Betul. Tokoh-tokoh agama yang saya juga kagumi, hebat-hebat mereka Pak. Ya, akhirnya modalnya cuma apa mualaf-mualaf ini? Balik menyerang kekristenan, seolah-olah menelanjangi kitab suci Alkitab itu salah, sudah palsu dan sebagainya dan seterusnya. Nah, tapi saya bilang orang murtadin ini jangan seperti itu dong. Makanya saya juga
jarang mau undang murtadin Pak, jujurnya Pak. Kecuali yang saya amati betul-betul punya ya dasar pendidikan, belajar pemuridan yang baik gitu loh. Ya sekali-sekali saya direkomendasi untuk sekedar juga mau melihat dari dekat dan mau punya pengalaman bertanya sama beliau, saya undang. Tetapi saya lebih cenderung Pak, bukan sekedar memberikan mereka panggung atau mikrofon atau apa saja misalnya kamera untuk mereka bersaksi proses kepindahan agamanya dan cerita-cerita kesaksian apa. Bagi saya itu bukan style kami di sini. Kami lebih cenderung untuk melihat orientasi seorang murtadin ini setelah dia jadi Kristen, apa gitu loh orientasinya. Dan bagaimana dia punya semacam pembangunan kekristenan dirinya sebagai Kristen itu dengan fondasi yang benar. Diharapkan memberi buah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saya puji Tuhan saya bertemu dengan Pak Ismail nih. Orang yang tidak asal jadi Kristen tapi melalui studi banding dan kemudian juga terus mendalami agama-agama lain terutama dalam sisi kesejarahannya ya. Ya. Pak Is, saya penasaran banget ini. Ya, Bapak jadi setelah pegang kitab Al-Quran ini, terjemahannya ya dari Departemen Agama ini, mungkin ini kan salah satu juga yang memantapkan Bapak keluar dari Islam? Atau bagaimana? Ya, bukan, sebenarnya lebih memantapkan untuk memilih memilih yang benar. Memilih yang benar. Artinya Jadi Anda mau ambil dari sisi yang lebih lembut ya. Memilih yang benar. Jadi saya melihat kalau memilih yang benar berarti yang Anda tidak pilih itu yang salah kan? Saya tidak katakan itu. Artinya begini, dalam memilih yang benar, saya melihat kekuatan kebenaran Isa secara valid itu sangat valid. Ada di Alkitab. Ya. Bukan saja ada di Alkitab, itu bisa dibandingkan tadi di dalam Quran sendiri menjelaskan. Contoh, kelahiran Isa itu lahir dengan ajaib, dengan kalimatullah dan diperkuat oleh Roh Kudus. Ketika bangsa Quraisy bertanya, di dalam Quran diceritakan, ketika bangsa Israel bertanya ya kepada Maryam, ya Maria itu tuh, bagaimana engkau tahu ini adalah seorang ajaib? Oh, dia bisa ngomong dari kecil. Nah, menurut cerita Quran toh, dia bisa ngomong dari kecil. Betul, Isa menjawab dari kecil. Sampai yang mengerumuni, yang bertanya tuh terkagum-kagum, terheran-heran. Dan Quran sini menyaksikan bagaimana dia juga bisa membuat burung dari tanah dan menghidupkan. Betul toh? Yeah. Ini adalah kelebihan fakta yang tidak terbantahkan. Yeah. Sedangkan saya melihat di sisi sejarah, Muhammad itu lahirnya di bawah ke kaki Ka'bah di hadapan 360 berhala. Bayangkan, berarti dia terlahir dalam kondisi kafir. Ya. Jadi dia ada dalam konteks kekafiran. Konteks itu. Ya, memang tidak ditulis, tetapi jelas dibawa ke Ka'bah dan dianggap tempat 360 berhala dan dianggap tempat suci bangsa Quraisy, dan bangsa Quraisy juga dinyatakan adalah penyembah berhala. Ya, paganisme. Nah, dialah yang bangsa Quraisy lah yang menyerang Nabi ketika Muhammad berdakwah. Itu kan jelas bahwa nyambung. Betul tak? Sehingga dia mesti diusir setelah 3 tahun dengan sembunyi, setelah diterima wahyu di Gua Hiro, dia mulai sembunyi-sembunyi mengadakan dakwah. Akhirnya ketahuan dan mulailah dia mengungsikan selama 7 tahun ya ke negara Kristen, yaitu Raja Habasyah, ya, Habsyah itu. Nah, diterima di situ, ya. Dan ketika pamannya meninggal dan istrinya meninggal, nah ini menarik. Nah, Muhammad baru hijrah ke negara Kristen dan akhirnya menetap di Madinah. Kan begitu kira-kira. Atau bukan menetap dalam arti memusatkan pergerakannya dari Madinah. Nah, sedangkan Madinah itu adalah kota di mana terdiri dari beberapa suku Arab
Campuran yang agama. ya, Arab dan Yahudi. Oke. Dan di Medina atau di kota Yastrib itu adalah keluarga besar dari ibunya. Yang Kristen. Nah, Ya, maksudnya yang dari Quraisy. Quraisy, ya. Quraisy. Ya, Quraisy. Nah, sedangkan ayahnya juga dikubur di Yastrib di Medina. Jadi dia memiliki kedekatan khusus sebagai klan ya dari marga ibunya, ya keluarga besar ibunya ada di Yastrib. Oleh sebab itu mengapa dia kuat di sana. Kan begitu. Nah, kembali kepada soal kelebihan tadi. Ya. Nah, Isa sejak lahir dia diajar oleh Allah sejak kecil. Allah berkata, "Aku mengajar engkau hikmat, Injil dan hal-hal yang mujizat." Sedangkan Nabi diajar hanya oleh malaikat. Dari tingkatan itu aja kelihatan bahwa memang Kualitasnya beda. beda. Nah, inilah yang memantapkan saya menyatakan bahwa Isa lah yang benar di hadapan saya. Dan dialah pegangan saya. Tapi kan diklaim Pak oleh kebanyakan orang nih dari sudut pandangan atau perspektif Islam bahwa Muhammad adalah nabi penyempurna dari semua nabi dan Al-Qur'an adalah kitab penyempurna dari semua kitab terdahulu. Bagaimana Bapak berpendapat atau menyanggah hal ini? Saya tidak bermaksud untuk mendebat ini ya. Saya melihat dari fakta sejarah begini. Kalau beliau adalah yang paling dimuliakan oleh Allah, mengapa di akhir zaman Allah menetapkan justru Isa lah yang turun ke dunia untuk mengadili? Oke. Dari situ kalau dia sebagai penutup dan yang termulia dengan tindakan Allah sendiri itu terbantahkan. Ini untuk saya loh. Kalau yang lain mau terima lain Masuk urusan akal. dia. Jadi saya melihat terbantahkan. Inilah yang membuat saya menjatuhkan bahwa kebenaran Isa lebih tinggi daripada kebenaran Muhammad bagi saya. Ya. Kedua, dalam perjalanan kenabian, Nabi sendiri mengakui Muhammad sendiri, aku tidak tahu iman, aku tidak mengerti mujizat, dan aku tidak tahu apa itu Alkitab, kan dia bilang. Hal-hal yang dahulu dia tidak tahu. Ya. Gimana ayat? Ada ayatnya. Jadi tapi dia diajar juga oleh hanya utusan. Bahkan yang pertama kali. Nah, ini satu hal yang menarik lagi. Waktu pertama kali dia menerima pewahyuan di Gua Hiro. Hira. Di Gua Hira, tapi dipanggilnya sebagai Gua Hiro. Ya. Nah, anggaplah kita bilang Gua Hira. Dia kan ketakutan. Ya. Yang kedua, baru dia lebih takut lagi. Anehnya di dalam ketakutan, depresi yang begitu kuat, dia datang pada istrinya dan menarik lagi. Istrinya memanggil dia berkata begini, "Wahai Abul Qasim, dari mana engkau?" Saya nggak ngerti. Abul Qasim apa? Itu entah Salah itu satu nama gelar. panggilan, nama sebenarnya Muhammad atau tidak, saya juga tidak jelas. Tetapi istrinya memanggil dia Abul Qasim. Nah itu itu sejarahnya. Dari Muhammad Abul Qasim. Abul Ada Qasim. dalam riwayat kesejarahannya. Ada, jelas itu tertulis. Dan itu tidak bisa disembunyikan. Nah, di sini kan memang bisa bias. Bisa saja itu nama panggilan sayang atau saya nggak tahu. Tapi memang tidak pernah diceritakan. Tapi buat saya adalah poin. Oh, bisa saja nama sebenarnya adalah Abul Qasim, Muhammad adalah gelar tersendiri ya, bisa saja. Nah, itu kan lain lagi. Tapi is okay lah. Yang penting ambil yang positif aja. Tapi yang menarik adalah ketika dia depresi pada waktu itu. Nah, saya ingin bertanya, kalau Bapak seorang Hindu, Bapak mengalami depresi yang begitu kuat dan ketakutan dalam menghadapi sesuatu yang begitu berat dan hampir mungkin tidak sanggup menahan. Bapak lari ke biksu Buddha atau ke wiku wiku Hindu atau ke ustadz Islam untuk minta pencerahan? Ya ke pimpinan saya dong. Kalau saya Hindu ya biku atau apa? Wiku. 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 Ya. Kalau Bapak Buddha tentu ke biksu. Ke biksu atau kalau saya Kristen pendeta dong. Persis. Dan menarik, ketika Muhammad begitu ketakutan depresi,
dia larinya tidak ke pemuka agama Quraisy. Kan dia seorang yang sangat dikenal Ya. dan dihargai, dihormati. Iya. Tapi dia lari ke Waraka, yang notabene pendeta Kristen, Waraka ini. Waraka bin Nawfal. Oh, itu orang Manado, Pak. Pendeta Waroka. Jadi dia datang ke pendeta Waraka. Waraka. Itu menarik. Dan diperkuat yang kedua. Yang kedua nih. Oke. Itu yang kedua bahkan. Yang pertama, waktu kecil pada dia usia 12 tahun ke atas, dia mulai ikut pamannya Abu Thalib ya untuk berdagang. Dia membawa dagangan Siti Khadijah. Ya, dalam remaja. Dalam perjalanan satu saat ke benua dari Syam pulang, dia bertemu dengan pendeta Buhaira. Pendeta Buhaira. Pendeta itu menubuatkan, istilahnya mungkin, wah ini anak terlihat memiliki ciri-ciri kenabian. Dan yang menarik yang saya catat adalah kata-katanya, jagalah anak ini supaya jangan bertemu dengan orang Yahudi. Karena dia akan disakiti atau dicelakai. Jadi pesannya kepada pamannya Abu Thalib, supaya jaga anak ini dari orang Yahudi. Pendeta Buhaira bilang ini. Dan tahukah pada waktu itu ya, dari sejak abad pertama sampai abad ke mungkin 15 atau 16. Sejak Bait Allah diruntuhkan. Ya. Tahun 70. Ya. Itu ratusan tahun Yahudi adalah paling dibenci oleh Nasrani. Atau sebaliknya, Yahudi paling benci Nasrani. Enggak. Yahudi menjadi warga minoritas di dunia. Oh, jadi Nasrani yang benci banget sama Yahudi. Menekan. Karena waktu itu kan yang berkuasa gereja. Nasrani dalam pengertian Katolik, Katolik. Waktu itu Katolik. Karena tidak ada Kristen, Nggak ada. Itu dulu Nasrani adalah Katolik ya. Katolik. Itu harus diperjelas. Nah, jadi Katolik. Dalam itu Katolik. Jadi Nasrani itu ada yang di dalam Timur Tengah itu dianggap bidat. Tetapi tetap berkaitan dengan Katolik. Artinya tata caranya Katolik. Ya, mungkin kayak gereja Koptik. Ya, persis. Kayak gereja dari Katolik Timur Ortodoks, ya gitu. Gitu ya. Seperti itu. Okay. Nah, maksud saya di sini, kenapa Yahudi? Karena dianggap Yahudilah yang bertanggung jawab atas kematian Isa Al-Masih. Sehingga dimanapun ada Yahudi selalu mengalami penindasan dari pemerintahan yang sah yang menguasai dunia pada saat itu, pemerintah Roma dan Katolik. Nah, oleh sebab itu apa-apa yang sifatnya Nasrani, Katolik juga berusaha mencelakai, ya itu tadi toh. Nah, sehingga ini menarik toh. Loh, kenapa pesannya gitu? Kenapa nggak pesannya hati-hati, jangan ketemu pemuka agama Quraisy? Kenapa? Sebab pada waktu 10 tahun pertama bukan Yahudi yang menganiayai Muhammad, kok orang Quraisy. Oh gitu. Oh, sejarahnya gitu. Sampai dia lari ke negara Kristen. Kan yang memusuhi itu orang Quraisy. Bahkan ketika dia lari ke Yastrib, orang Yahudi pun tidak memusuhi dia. Tapi herannya waktu kecil disebutnya akan dianiaya oleh orang Yahudi. Kenapa? Ini kan satu mengungkapkan ada pertikaian antara Yahudi dan Nasrani. Jadi kelompok Nasrani juga akan dianiaya. Sehingga dapat diduga, saya melihat ya kemungkinan emang beliau dari kelompok ini. Nah, itu membuktikan. Sehingga kalau beliau dari kelompok ini, tidak heran buat saya kalau tidak disunat. Jadi Katolik pada posisi cerita itu tidak disunat. Iya, dan sedang berupaya membangun semacam opini buruk kepada Yahudi. Ya, supaya jangan Muhammad atau siapa tadi nama nanti Abal Qasim. Jadi jangan sampai dia dianiaya oleh orang Yahudi. Jadi sudah dibangunkan bahwa orang Yahudi itu sangat berbahaya dan sebagainya. Dan yang membangun narasi itu kan hanya Nasrani.
Jadi memang dari dulu ini Katolik tukang branding ya, Nasrani ini ya. Jadi waktu itu demikian situasi masyarakat waktu itu begitu. Nah, jadi itu menarik dari jadi catatan saya sehingga saya dapat melihat di sini dalam soal sunat artinya saya dapat memahami kenapa beliau tidak disunat. Oh, itu kaitannya begitu. Itu maksudnya. Kaitannya itu artinya. Nah, artinya di situ tidak disunat. Oh, walaupun tidak, ini kan buat saya sendiri dalam tapi penyelidikan mungkin ada saya. penggalan sejarah yang tidak Pak, jadi kayak semacam parcel begitu apa itu. Ya mungkin saja, tapi kan kalau tidak ada catatan, mestinya Departemen Agama catat ya. Kalau dipenggal itu kan justru akan merugikan. Sejarah kan kalau dipenggal merugikan. Sejarah yang benar adalah sejarah yang dinyatakan sesuai apa adanya. Dalam tafsiran Bapak, perbandingan antara Muhammad dan Isa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, ada lagi nggak selain dua ini? Selain kelebihan-kelebihan tadi, yaitu kelebihannya yaitu dia akan datang sebagai hakim yang adil, yaitu dia mengadili. Artinya saya melihat dengan kelebihan-kelebihan ini, klaim narasi yang dibangun dia paling termulia itu bagi saya pribadi terbantahkan. Jadi saya bisa memilih Isa Al-Masih terbaik dari segalanya. Nah itu buat saya, ya sehingga dengan demikian saya nyaman dengan. Nah orang dengan banyak mau tahu itu. Nih dari kisah Bapak atau Bapak studi historikalnya sangat kuat. Nah orang mau tahu ini sebenarnya bagaimana sebenarnya dasar kenabian dan kerasulan Muhammad sejauh yang Bapak pelajari, karena kan menjadi seorang nabi itu harus ada yang bersaksi bahwa memang Allah menunjuk dia sebagai nabi, Rasulullah, apalagi pakai dua jabatan ini loh, profetik ini, nabi, rasul, ya apostolik jadi satu nih. Wah ini padahal dalam Alkitab saja nabi, rasul itu beda, ndak bisa satu orang menjabat dua jabatan pewahyuan seperti ini, gitu loh. Karena nabi membuahkan perjanjian lama, rasul membuahkan perjanjian baru misalkan. Nah ini klaim Pak, kenapa Yesus jadi batu penjuru? Itulah kesahihan kitab suci Alkitab yang untuk melandasi Efesus 2:19-20 Pak. Nah untuk meneguhkan Al-Quran sebagai sebuah kitab suci, mesti ini menjadi buah kenabian dan kerasulan. Nah, tapi tidak ada orang lain kan, makanya dia harus mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul sekalian, supaya buah Al-Quran sebagai buah ininya, karyanya mungkin atau apa, itu bisa diakui sebagai kitab suci karena yang meneguhkan ini dia berpredikat nabi dan sekaligus rasul. Nah, kalau menurut saya Pak, ini merupakan sebenarnya pinter ini, sangat cerdas ini beliau ini Muhammad untuk bisa mengklaim hasil karyanya sebagai kitab suci, karena kitab sebelumnya Alkitab itu Pak itu harus berlandaskan nabi dan rasul ini Pak. Ya toh, baru dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah dia tidak perlu pakai yang lain. Saya nabi tapi saya juga rasul dan saya juga merujuk pada Isa. Ini keren Pak. Itu makanya saya bilang ini cerdas sebenarnya kalau mau lihat. Jadi menarik sekali Pak begini. Jadi ketika sekarang ini ya, sebenarnya tidak kuat kalau mereka berkata kitab Kristen itu misalnya sudah dipalsukan. Sebab protes Quran kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani pada zaman itu bukan pada Alkitabnya. Kalau Bapak teliti membaca protes Quran itu pada orang-orang Yahudinya dan pada orang-orang Nasraninya, pada pengajaran mereka dan pendeta-pendetanya. Karena mereka berkata jadi memang pendetanya. Artinya protes Quran begini berkata bahwa hai engkau, kenapa engkau sembunyikan kebenaran yang harusnya kau nyatakan? Bukankah di kitabmu tertulis itu? Nah, artinya Muhammad tidak memprotes kitabnya, tapi memprotes cara mereka menafsirkan atau memberikan pelajaran tentang kebenaran yang seharusnya
diangkat, Tapi ternyata disembunyikan. iya, pengajaran mereka justru menenggelamkan kebenaran. Nah, menenggelamkan kebenaran, bahkan ditukar dengan harga yang murah. Jadi kita melihat bahwa para uskup pada saat itu atau orang Yahudi mengajar, maaf kata, karena titipan. Oh iya, itu bisa dimaklumi. Nah, jadi itulah yang diprotes oleh Muhammad. Iya. Kamu kok mengajar demikian? Kalau engkau tahu apa yang kukatakan, engkau akan tahu itu tertulis dalam kitabmu. Itu dia bilang. Jadi Muhammad meyakini bahwa kitabnya itu benar ada. Oleh sebab itu dia juga berkata, Quran berkata, adililah orang Nasrani dengan Injilmu dan adili Yahudi dengan Tauratmu. Aku mengadili dengan Quranku, kan gitu toh. Artinya dia tidak pernah membantah atau tidak pernah mengatakan kitab saat itu palsu. Iya. Jadi jelas sekali. Jadi kalau ada itu narasi, itu sebenarnya narasi yang kurang membaca Al-Quran. Saya mengatakan demikian bahkan. Iya, tapi mereka kadangkala para debater Islam ini lebih apalagi mencari kesalahan atau kambing hitam tanda kutip lah kepada Paulus. Dan katanya ya memang kami tidak membantah Taurat, kami tidak membantah Zabur, kami tidak membantah Injil. Yang kami bantah adalah kitab-kitab lain selain itu, seperti yang dibuat oleh Paulus, rasul palsu. Nah, gimana Bapak menanggapi ini? Itu kan hanya sekedar, saya melihat itu hanya sekedar pembelaan apologet yang dicari tapi tanpa dalil, maksud saya tanpa dalil. Nah, jadi saya lebih menghindari hal-hal seperti itu karena kita masuk pada debat kusir yang kurang bertanggung jawab, ya. Jadi saya menghindari itu, ya. Jadi saya mengatakan kalau demikian itulah saya memakai lakum dianukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, kan begitu toh. Nah, itu lebih baik. Artinya kita tidak, saya juga pun tidak, bahkan saya menemukan berbagai kebenaran yang tertulis dalam Alkitab yang merujuk kepada Alkitab dan memperkuat merujuk kepada Alkitab dan memperkuat saya. Contoh tadi, bagaimana Isa sendiri lebih dimuliakan di dalam Quran. Ya. Gitu toh. Dan itu memperkuat gitu toh. Ya. Nah, walaupun memang ada beberapa, misalnya Maryam dikatakan saudaranya Harun, tapi itu nggak penting buat saya. Itu nggak penting dan nggak usah dipersoalkan. Ya, gitu. Artinya tinjauan perspektif teologi Islam pun bisa dipakai menjadi semacam dasar rujukan untuk kebenaran mencari sejati. Kebenaran sejati. Betul. Gitu. Nah, saya lebih suka ke situ. Iya. Kalau orang masuk pada pertanyaan-pertanyaan, apakah Bapak maksudkan klaim bahwa Isa di Al-Quran sama dengan Yesus Kristus di Alkitab? Itu lain lagi konteks bahasannya. Betul. Itu lain lagi konteksnya. Tapi jelas di sini Pak Is ingin menekankan bagaimana perjalanan ziarah batinnya. Betul. Dalam mencari kebenaran dan menemukannya. Dan menemukannya ternyata ada di dalam Yesus. Ya Kristus Tuhan itu. Dan justru Quran menunjuk ke situ. Justru Quran menunjuk ke situ ya. Jadi kan menarik sekali. Jadi kalau kita pelajari dengan benar, dengan hati yang benar, ternyata kebenaran itu akan dibukakan kepada orang yang mencari. Mungkin karena ini Pak, mereka jarang kenapa terjemahan ini jarang di tangan orang Islam justru. Kitab suci saya lihat semuanya bahasa Arab semua yang dipaksakan mereka harus menghafalnya. Bahkan ada saya dengar dilarang pegang Al-Quran terjemahan saja tanpa menyertai dengan bahasa Arabnya. Apa sebenarnya latar belakang dari selama Bapak tahu dari Islam itu, kenapa orang lebih dicenderungkan untuk menghafal Al-Quran berbahasa Arab itu dibandingkan mereka ikut belajar dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa ibu lah, untuk mengerti maksud-maksud surat-surat, ayat-ayat lah, kalau bicara ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Kenapa enggak itu, supaya kan orang bisa tahu dan mengerti dan melakukan. Kalau pandangan saya adalah karena ada kekhawatiran yang berlebihan, ya,
bahwa ini bisa disalahgunakan. Walaupun alasan yang semacam itu sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ketika lu Bapak baca bagaimana Quran ini diterjemahkan oleh peraturan pemerintah yang di dalamnya kurang lebih ada 4-5 profesor, doktor, dan orang-orang yang ahli di bidangnya dan memiliki kesalehan secara masyarakat yang valid. Jadi tidak mungkin mereka menerjemahkan sembarangan, semaunya. Iya. Mereka akan menerjemahkan secara bertanggung jawab. Iya. Jadi dengan kata lain, hal ini sebenarnya kalau kita urut maka narasi itu terbantahkan. Oke, baik. Tahan dulu Pak, kita ini biar jeda yang satu ini dipersilakan lewat dulu. Oke. Sebelum kita masuk sesi akhir. Silakan. Ya, pemirsa Kalam Kristus yang terkasih, kita sudah tiba pada sesi akhir dari dialog kami ini ya, dengan Bapak Pendeta Ismail. Dan banyak hal yang luar biasa kita terima malam ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita lanjutkan saja perbincangan sesi akhir kita dengan Pak Ismail. Pak Is, ini saya menarik ini karena ini bicara terbitan Departemen Agama ini. Al-Quran ini kan, yang Bapak pegang ini. Terbitan tahun 75 di situ. Iya. Yang notabene ditukangi penerjemahannya oleh beberapa profesor terkemuka. Dan para doktor-doktor dengan keahlian-keahlian mereka masing-masing. Betul. Ya, dan kemudian mereka terkenal sebagai orang-orang saleh di Indonesia ini. Yang dia punya semacam kepatutan, keteladanannya tidak diragukan lagi. Betul. Jadi boleh dikata terjemahan Departemen Agama ini sahih. Ya. Ini kredibel. Ya, sehingga layak juga menjadi pegangan buat orang Islam di Indonesia sebenarnya kan. Nama-namanya itu. Kalau saya lihat ada Profesor TM Asidik. Apa? Habib Asidik ya. Profesor Haji Bustami Abdul Agani. Ghani. Profesor ada Muhtar Yahya. Ada kurang lebih 4 profesor, doktor, dan beberapa Mukti Ali masih Menteri Agama. Ada waktu itu masih Pak Mufti Ali Menteri Agama ya. Luar biasa. Ini dia punya kitab Al-Qur'an terjemahan ya. Nah, saya juga kayaknya butuh satu ini Pak. Mesti nyarinya di tukang di ini. Sama nggak? Tapi ada ukuran besar mungkin. Jarang biasanya kalau yang lama-lama kecil. Ya gitu ya. Nah, terus dengan buku kuning yang diributkan Muhammad KC ini, itu bagaimana itu riwayat buku kuning dengan ini Al-Qur'an sama-sama Departemen Agama? Saya secara jujur buku kuning hampir saya tidak pernah baca. Ya. Tapi Bapak tahu keberadaan? Saya tahu, tapi memang biasanya itu dikhususkan bagi murid-murid pesantren yang yang ada dalam kelompok NU biasanya. Ya, jadi sebenarnya itu adalah bagian daripada kata kesasi kalau di Kristen itu yang diambil dari Quran, tapi menjadi semacam mata pelajaran tersendiri untuk NU. Muhammadiyah beda, persis beda gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita di Kristen itu ada yang misalnya tulip untuk golongan Calvin, terus kata kesasi untuk Heidelberg bagian Protestan begitu toh. Nah, jadi ada semacam itu. Jadi itu lebih kekhususkan. Nah, tapi saya lebih tertarik kepada Qurannya. Karena di Qurannya menurut saya sudah cukup komplit. Ya. Untuk mencari kebenaran, dan buat saya waktu itu terbuka. Jadi saya tidak perlu cari yang lain. Supaya clear ini Pak, karena pemirsa mesti tahu ini riwayat buku kuning itu kayak suplemen. Ya, suplemen. Kalau di kitab suci Alkitab orang Advent pegang itu bukan cuma perjanjian lama dan perjanjian baru Pak, tapi ada juga suplemen di belakangnya. Mungkin kayak itu. Katolik.
Kalau seperti Katolik, KGK, Deuterokanonika. KGK, bukan. Ada KGK-nya. Artinya KGK itu adalah katekesasi gereja Katolik. Oke. Jadi KGK. KGK-nya. KGK-nya. Ah. Dan di dalam KGK, jadi orang Katolik bukan menurut Alkitab, tapi menurut KGK. KGK. Gitu. Oh, jadi itu juga jadi acuan. Jadi acuan. Jadi iman Katolik berdiri di situ, pengajaran Katolik. KGK Nah, sedangkan KGK itu adalah memuat Alkitab dan tradisi. Tradisi dan tafsiran di dalam Di dalam bahasan. Nah, jadi oleh sebab itu orang Katolik tidak dianjurkan ke gereja bawa Alkitab atau membaca Alkitab, tapi membaca KGK. Ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Katekesasi gereja Katolik. Jadi kalau misalnya contoh, kalau di Alkitab A tapi di KGK B, yang diikuti B. Loh. Ya, karena dianggap ini lebih sah. Oh gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Ya, oke. Nah, ini kan memperlihatkan Bapak seorang murtadin yang cerdas ini, yang wise. Karena mau belajar, apalagi sekarang dalam tahap belajar di program S3 Doktor Teologi dan sebentar lagi sudah jadi Doktor Teologi, kandidat Doktor Teologi kan. Nah, ini kan Bapak orang yang mau belajar, mau terus mendalami dan memberikan semacam bobot atau kualitas kekristenan Anda. Nah, bagaimana Anda menilai murtadin banyak teman-teman murtadin yang kenapa mereka nggak mau belajar, Pak? Dan kira-kira apa sepengetahuan Bapak gitu loh? Malas belajar gitu loh, cuma seneng debat gitu. Ya mungkin kita bisa berkata, udah para murtadin, teman-teman murtadin, stop dulu jadi YouTuber deh. Belajar dulu. Dimuridkan dulu supaya jangan tambah bikin ngaco gitu kira-kira. Silakan Bapak punya rekomendasi kepada teman-teman murtadin. Terima kasih pada teman-teman murtadin dan juga ini menjadi semacam autokritik kepada kalangan Kristiani. Ya, masalahnya memang cukup kompleks Pak. Jadi teman-teman, mengapa mereka tidak mau atau tidak memiliki minat yang kuat untuk belajar? Pertama, kekristenan sendiri agak alpa untuk mempersiapkan pengajaran yang tepat bagi mereka. Itu pengamatan saya. Karena kan mereka harus mencari semacam prototipe atau role model yang mana yang harus mereka masuki. Itu pun menjadi pertanyaan ketika mereka masuk. Karena menghadapi belantara rimba teologi yang begitu banyak juga beragam. Nah ini gereja alpa dalam mempersiapkan ini. Dan saya berharap Kalam Kristus sudah sedang mempersiapkan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kenapa gereja alpa atau lupa? Karena mereka juga tidak tahu bagaimana cara mengajarnya. Itu persoalan tersendiri. Nah, belum ada survei mengapa itu, dan saya berharap saya bisa bekerja sama dengan Kalam Kristus bisa mengadakan survei kenapa gereja melupakan hal yang penting ini. Ya boleh, bagus sekali itu Pak. Nah itu dah. Itu juga barangkali yang jadinya memprovokasi atau lebih tepat memotivasi Saifuddin Ibrahim untuk dirikan gereja murtadin di Indonesia. Nah akhirnya menjadi liarlah mereka karena tidak ada wadah yang pas. Nah tidak dulu ada. Ada fokus itu setahu saya Pak, tempat kumpulnya anak-anak murtadin nih. Itu Bapak lihat orientasinya fokus sebenarnya gimana? Fokus hanya lebih kepada pelayanan saja. Kepada PI-nya, bukan kepada materi pendalaman dan how to reach-nya, how to-nya. Dan itu yang gereja lupa atau mungkin belum memikirkan atau sudah memikirkan juga belum tahu caranya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Bapak punya kesempatan untuk menyuarakan ini secara terbuka kepada Dirjen Bimas Kristen barangkali. Saya berharap kepada teman-teman Kristiani, khususnya para hamba Tuhan, yang apalagi yang berasal dari pernah menjadi Islam, mari meminta kepada Kristus Yesus Tuhan Raja kita untuk, saya percaya Tuhan akan juga mempersiapkan satu jalan bagaimana melatih, karena Tuhan itu
merindukan kita menuju kepada kedewasaan yang sempurna, kedewasaan yang matang. Untuk itulah Roh Kudus selalu membuka tangannya kepada orang yang memang rindu dan haus untuk belajar. Ya. Iya, Nah, jadi amin. saya berharap salah satu kiranya program Kalam Kristus melalui pimpinan Pak Yosua Tewu akan terus bergerak menuju ke arah yang dicita-citakan Tuhan, agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan dimuridkan dan belajar sampai serupa seperti Kristus. Amin. Itulah harapan saya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Pemirsa Kalam Kristus yang saya kasihi, luar biasa malam ini ya. Kita dapat banyak pencerahan yang unik karena belum pernah banyak orang kupas ini ya. Bahkan saya sendiri baru dengar beberapa hal yang dikemukakan oleh Pak Ismail itu sesuatu yang bagi saya baru ya. Bahkan dalam kegerakan Islamologi di Indonesia ini juga yang dilakukan oleh rekan-rekan Murtadin di banyak seminar-seminar yang dibuat Pak, atau bahkan mereka diundang untuk berbicara. Hal seperti ini nggak pernah dibuka ini. Betul. Ini baru malam ini saya dengar di Kalam Kristus Pak Is bicara secara lantang ya dan terbuka ya, bahwa memang kualitas rekan-rekan Murtadin ini banyak masih jauh di bawah standar kekristenan sejati ya. Nah, bagaimana Anda mau jadi saksi yang memuliakan Kristus Yesus Tuhan kalau Anda sendiri tidak punya cukup wawasan dan kemudian Anda membangun diri Anda di atas dasar iman yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau Anda sendiri malas belajar dan tidak mau menyerahkan diri untuk dimuridkan. Lihat beliau nih. Beliau bernaung di bawah gereja, tidak pernah di luar gereja mandiri gitu loh. Selalu cari gereja karena beliau tahu ya tidak boleh terlepas dengan anak-anak Tuhan yang sudah memang Kristen sejak awal ya. Karena itu penting persekutuan orang percaya, eklesia itu. Supaya di dalam gereja lokal juga sebagai tubuh Kristus setempat, kita bisa mengambil bagian dong dalam pelayanan, saling melengkapi pelayanan pastoral di situ. Anda bisa menguatkan, meneguhkan yang datang dari luar kan. Sembari Anda juga diletakkan dasar iman yang benar. Berdasarkan ajaran Kristen yang Alkitabiah. Jadi malam ini benar-benar kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Pak Ismail, terima kasih banyak ya Pak. Bapak Sama-sama. luar biasa menerangkan hal ini dari perspektif Bapak yang memang studi historikalnya lebih dominan, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang menjadi penyeimbang sebenarnya yang saat ini miring sebelah ini. Dan saya berharap ada waktu lain kita akan bisa bertemu membahas banyak hal-hal baru yang sebenarnya perlu didengar oleh banyak kalangan. Sesuai kehendak. Kalau usulan Bapak tadi soal nanti kita rumuskan bagaimana metode untuk membantu teman-teman Murtadin supaya mereka dapat dimuridkan dengan baik. Discipleship, Discipleship for Christ. yang kuat. Ya, untuk teman-teman Murtadin kita doa, kita ada konsep, kita ada banyak hal yang ini. Mungkin kita perlu libatkan beberapa teman untuk berbicara. Amin. Lalu kemudian mungkin membangun sekolah khusus buat Murtadin, sekolah Alkitab. Ya, pelatihan supaya mereka juga dapat diperlengkapi dengan baik. Setuju ya Pak? Puji Tuhan. Baik. Akhirnya mungkin saya tidak perpanjang lebar lagi bahasan ini dan tidak ada kesimpulan untuk diskusi ini, tapi Anda sendiri yang bertugas menyimpulkan dari apa yang kami sudah percakapkan. Biar ini menjadi penambah wawasan saudara dan akan lebih memantapkan ziarah batin saudara untuk mencari kebenaran sejati, kebenaran yang memerdekakan. Amin. Bagi teman-teman yang non-Kristen mungkin dari Muslim yang saya juga hormati dan kasihi, biarlah Anda juga mau terbuka untuk belajar, memperbandingkan saja. Ya, kalau misalkan agama dan kepercayaan yang Anda anut itu benar, enggak usah takut. Ya, pasti kebenaran itu akan muncul membela Anda. Amin. Ya, tapi kalau ternyata Anda harus punya second opinion of the doctrine, Anda tidak boleh tutup diri loh. Ya, karena bagaimana Anda mau bilang uji segala sesuatu.
Ya kita harus menguji yang mana yang benar. Kalau Anda bersikukuh tidak mau terima yang lain, tidak mau terbuka. Dengan akal sehat. Dengan akal sehat dong. Oke, baik. Pada akhirnya kita harus tekankan ini hanya diskusi. Dialog untuk saling melengkapi. Sharing lah. Kalau share itu berbagi. Kalau berbagi nggak ada yang diambil, tapi semua menerima. Ya. Gitu loh. Beda itu Pak, tukar jas. Kalau saya tukeran jas dengan Bapak, Bisa nggak cocok. saya kehilangan jas saya, Bapak kehilangan jas Bapak, dan bisa nggak cocok. Gitu. Tapi kalau share, saya punya kelebihan, saya bagi. Pak, saya punya 2 batik, saya kasih Bapak 1. Ya Bahkan Bapak, ada bebas, boleh terima, boleh iya tidak. boleh tidak, betul, itu share. Ya silakan, seperti itulah diskusi kita malam ini ya. Ya. Jadi nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang perlu marah, apalagi ngamuk nggak perlu lah. Kampungan kalau kita marah gara-gara dialog gitu loh, atau melaporkan gitu, aduh, itu picik ya. Kalau mau mestinya kita saling melihat. Nah, kalau tidak cocok ya sudahlah, agamamu, agamaku. Amin. Silahkan saja berjalan masing-masing. Biar Tuhan sendiri yang menentukan buat kita ya. Sampai ketemu pada program Kalam Kristus berikutnya dengan narasumber yang lain lagi. Dan sekali lagi kami berdua, saya Pastor Joshua Tewu dan Pendeta Ismail mengucapkan terima kasih. salam sejahtera. Salam Shalom. sejahtera. Shalom.